Pagi ibu-ibu. Selamat pagi, Suster. Perkenalkan, saya Suster Cecilia, ingin memberikan penyuluhan tentang diare. Pertama-tama saya akan membagikan leaflet supaya saya akan menjelaskan tentang diare. Ini ibu. Kasih, Suster. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang diare. Diare itu adalah kata dari mencret. Sepertinya ibu pernah mendengar mencret ya? Pernah, Apa? Suster. Iya, diare adalah sebuah gangguan pada pencernaan di mana tinja feses berubah menjadi lembek atau cair. Kemudian terjadi sekitar 24 jam, sedikitnya 3-7 kali. Kemudian gejala diare. Pertama, buang air besar sering, lebih dari 4 kali pada bayi dan 3 kali pada anak. Kemudian feses cair mungkin disertai lendir dan darah. Kemudian kadang sampai berwarna hijau. Kemudian terdapat nyeri perut dan mules berkepanjangan. Kemudian gejalanya seperti demam, darah dalam tinja, kemudian kembung, serta hidrasi, mual dan muntah. Kemudian penyebab diare itu ada, pertama ada infeksi. Rotavirus adalah penyebab diare yang pada anak, yaitu paling sering. Kemudian infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, seperti misalnya makanan yang dihinggapi lalat, kemudian dimakan oleh anak-anak. Kemudian 3, intoleransi makanan. Paling sering adalah seperti gula dan susu, karena sebagian orang hingga diare terjadi setelah makan dan minum dari produk susu. Kemudian alergi makanan, setelah itu reaksi negatif terhadap obat-obatan. Kemudian ada juga gangguan usus atau operasi kandung kemih ataupun lambung. Kemudian pencegahan diare itu bisa ibu-ibu sekalian dengan cara mencuci tangan sebelum makan, kemudian menjauhi makanan, dan kebersihannya itu kita lihat apakah makanan ini bersih, cara diolahnya, kemudian tidak meminum air keran. Jika dipaksakan minum air keran, sebaiknya airnya dulu dimasak di dalam kompor dengan air mendidih, kemudian bisa dikonsumsi. Kemudian memisahkan makanan yang mentah dan yang matang, seperti daging-dagingan hasil dari kurban atau bagaimana, kan ibu bisa direbus terlebih dahulu kemudian dimasak. Setelah itu makan makanan yang dimasak dari bahan-bahan yang segar. Bahan-bahan yang segar itu seperti sayur-sayuran yang dari pasar, itu lebih baik dicek dulu apakah dia sudah lama dipanen atau tidak, begitu. Kemudian menyimpan makanan di kulkas dan tidak membiarkan makanan tertinggal di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. Ibu di sini apakah sudah mengerti tentang penjelasan saya atau ada yang ingin dipertanyakan, Ibu? Sudah mengerti, Suster. Sudah mengerti, Suster. Baik, di sini saya akan bertanya tentang ibu-ibu sekalian tentang pengobatan diare. Bisa ada yang tahu tentang pengobatan diare itu apa? Saya Suster. Dengan ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Ruth. Ibu Ruth, baik, Ibu. Jadi Suster, mungkin kita bisa mengajari anak kita cara mencuci tangan setelah makan atau sesudah, karena kan anak-anak itu ya asal teledor aja, makan ya makan gitu. Selanjutnya mungkin dengan memberikan obat kepada si anak, terus menganjurkan kepada anak kita untuk memakan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Begitu, Suster. Kemudian saya akan bertanya juga tentang ibu-ibu sekalian, cara pencegahan diare ada yang tahu? Saya, Suster, itu tadi mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, terus menjauhi makanan yang kebersihannya diragukan, dan tidak minum air keran sembarangan. Baik, Ibu. Terima kasih penjelasannya. Di sini saya sudah selesai memberikan penyuluhan tentang penyakit diare Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya akan datang lagi jika Ibu perlu. Saya akan kembali memberikan leaflet yang lain berupa penelitian. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Suster.